Dipersembahkan oleh Kopi Bubuk Ananda, satu-satunya kopi bubuk asli yang benar-benar kopi. Halo apa kabar pemirsa Selampar TV, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dan menemani Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Ya pemirsa Up to Date selama 30 menit ke depan Raisa dan bersama Kopi Ananda akan menemani Anda dan menginformasikan informasi terkini mengenai Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya pemirsa Up to Date kali ini mengangkat tema yaitu BPBD Musirawas atasi tanggap darurat di Desa Sukamana. Dan di sini bersama-sama dengan Raisa, dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Darsan selaku Kepala BPBD Kabupaten Musirawas. Halo Bapak Darsan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Eko Sepriawan selaku Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan Bencana. Halo, apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, pemirsa Up to Date kali ini bersama dengan dua narasumber kita membahas mengenai bencana alam yang terjadi di Desa Sukamana seperti itu ya Pak ya. Dan yang kita dengar, informasi yang kita dengar kira-kira 1 minggu yang lalu di Desa Sukamana terjadi bencana alam banjir seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Darsan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas, kalau boleh tahu bagaimana keadaan di Desa Sukamana Pak untuk sekarang? Alhamdulillah saat ini di Desa Sukamana khususnya Dusun 2 Kecamatan STL Ulu Trawas, masyarakatnya sudah kondusif, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Daerah rumah-rumah yang kemarin sempat terendam air sudah kering semua. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu terjadi bencana banjirnya itu dari tertanggal berapa seperti itu Pak atau berapa lama? Banjir kemarin tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 20 sudah mulai mengering. Di sana memang agak lama, sekitar 4 harian genangan airnya, karena di desa itu khususnya Dusun 2 itu daerah dataran rendah, jadi nyusutnya agak lambat. Oke baik, berarti kurang lebih 4 hari seperti Ya, itu ya Pak ya? ya. Lumayan merepotkan sekali seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, untuk Pak Eko selaku Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan Bencana seperti itu ya Pak ya? Kira-kira apa yang menjadi penyebab banjir yang terjadi di Desa Sukamana seperti itu Pak? Ya, baik, dapat saya jelaskan. Terjadinya banjir di Sukamana ini sebenarnya rutinitas setiap tahun pada saat intensitas hujan meningkat. Itu sering terjadi genangan, namun yang lebih besar di bulan Maret kemarin Reza. Jadi di situ juga diakibatkan dari Sungai Dulu dengan intensitas hujan yang cukup tinggi pada minggu-minggu kemarin, sehingga meluaplah Sungai Dulu yang menyebabkan Dusun 2 Desa Sukamana tergenang air begitu. Oke baik, masih dengan Pak Eko seperti itu ya Pak ya. Bencana banjir yang terjadi kurang lebih 4 hari di Desa Sukamana, apakah ada korban jiwa seperti itu atau kerugian yang terjadi di Desa Sukamana sendiri Pak? Ya, sejauh ini kalau korban jiwa pemantauan dari BPBD Kabupaten Musirawas nihil dengan korban jiwa, namun kalau kerugian materi ya cukup banyak Mbak, karena dari 243 rumah yang terendam. Jadi dapat kita hitungan kaji cepatnya bahwa kurang lebih kerugian pada saat itu sekitar di atas 100 juta lah gitu. Iya, materi ya. Oke baik, terima kasih Pak Eko. Dan beralih ke Pak Darsan ya Pak ya, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti itu. Yang seperti yang Pak Eko jelaskan tadi, sekitar 230-an rumah terendam banjir. 243. 283 seperti itu. 43. Oke, 243 rumah yang terendam banjir di Desa Sukamana seperti itu ya Pak ya. Dan dari BPBD sendiri bagaimana kesigapan untuk menanggapi hal tersebut Pak? Iya. Sejak terjadinya banjir tanggal 17 Maret kemarin, kita sudah mensiagakan personil kita di tempat kejadian banjir berupa personil dan perahu karet apabila ada masyarakat
yang membutuhkan untuk evakuasi ke daerah yang lebih aman. Iya. Oke, baik. Jadi sudah ada kesigapan sendiri dari BPBD Kabupaten Musirawas seperti itu ya Pak ya. Oke, baik pemirsa Selambar TV, kita break sebentar dan kita akan beralih di segmen kedua masih bersama dengan Pak Eko dan Pak Darsan. Maka dari itu tetap di Up to Date berikan info terkini. Ya, pemirsa Selambar TV masih di Up to Date dan masih bersama dengan Raisa di sini dan juga dua narasumber kita Pak Eko dan juga Pak Darsan di sini. Oke, baik, tadi kita berbicara mengenai banjir yang terjadi di Desa Sukamana di Kabupaten Musirawas seperti itu ya Pak ya. Desa Sukamana ini merupakan desa yang langganan banjir seperti itu di Kabupaten Musirawas. Kalau boleh tahu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri, jikalau terjadi bencana banjir susulan Pak seperti itu, bagaimana tanggapan ataupun tanggapnya dari BPBD Musirawas sendiri? Boleh Pak Eko jelaskan? Baik Mbak Resa, ya ini kan banjir ini kan sudah berulang kali di Kabupaten Musirawas. BPBD sendiri dalam menyiasati ini kita selalu berupaya untuk meminimalisir dari korban jiwa maupun korban-korban yang lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD sosialisasi kepada masyarakat yang berdomisili di sepanjang jalur das utamanya, kemudian juga kita berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk melakukan pendalaman sungai-sungai tentunya dari OPD PU Bina Marga gitu. Kemudian juga kita selalu bersosialisasi kepada masyarakat ketika pada musim penghujan itu masyarakat untuk mengurangi aktivitasnya di sepanjang jalur das. Nah, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD seperti itu. Kemudian juga kita menyingkapkan peralatan dan personel kita, petugas-petugas kita juga jumlahnya 39 Mbak Resa yang standby 24 jam, kemudian peralatan-peralatan seperti LCR, kemudian tali rafting yang digunakan pada saat waktu dalam kondisi darurat banjir itu kita sudah siagakan, termasuk tenda-tenda darurat kita sudah kita siagakan juga. Kemudian kita berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk kebutuhan-kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana. Demikian, Mbak. Dari alat maupun kesigapan secara sosial seperti itu sudah ada dari BPBD sendiri. Siap, ya. Dan kita menyinggung bahwa Kabupaten Musirawas terkhusus di Desa Sukamana seperti itu merupakan desa yang langganan banjir setiap tahunnya seperti itu. Paling tidak 2 kali lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, dari pemerintah sendiri seperti itu ya Pak Darsan, bagaimana tanggapan ataupun apakah ada nantinya akan diberi bantuan seperti itu ataupun tanggap bencana untuk mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Musirawas? Boleh Pak Darsan? Ya, pada waktu terjadinya banjir kemarin pada hari Minggu, kejadiannya hari Kamis malam, Minggu Bupati Musirawas sudah berkunjung ke Desa Sukamana bersama dengan instansi terkait, langsung memberikan bantuan lebih kurang beras 2 ton lebih, sudah itu logistik, makanan siap saji. Nah, untuk selanjutnya Bupati Musirawas sudah merencanakan bersama KPU-an untuk normalisasi sungai. Apabila ada intensitas hujan yang tinggi, maka air bisa lancar, tidak terjadi genangan lagi di sekitar Dusun 2 Desa Sukamana tersebut. Oke, baik. Kan kita berbicara mengenai intensitas curah hujan seperti itu. Bukan hanya bencana banjir yang akan terjadi ya Pak ya. Untuk yang daerahnya di atas pun pasti akan terjadi longsor.
dan sebagainya seperti itu. Dari BPBD sendiri kan ada timnya sendiri untuk terjun langsung seperti itu ya Pak ya, untuk membagi kan terjadi bencana banjir di daerah Sukamana misalnya seperti itu, pastinya di daerah yang lebih tinggi terjadi longsor Pak. Bagaimana pembagian teknisnya seperti itu, boleh Pak Eko? Baik Mbak, dapat kita jelaskan di sini bahwa petugas kita dengan kekuatan 39 orang yang selalu siaga 24 jam itu kita bagi 3 regu. Jadi mereka satu regunya berkisar antara 10 sampai 11 orang yang memang standby 24 jam apabila ada pengaduan tentang kebencanaan. Seperti kemarin juga kita mengalami kejadian yang bertubi-tubi Mbak. Itu di Mambang ada laporan orang hanyut dan kita harus juga membantu pihak Basarnas untuk sama-sama mencari orang hilang. Nah, terkait dengan masalah longsor, kita memang sudah menyiagakan personil. Apabila personil tersebut sedang berangkat operasi merespon bencana yang terjadi, kemudian ada bencana susulan, kita sudah menyiagakan tim regu kedua. Jadi kita di setiap kita piket itu yang harus kita standby-kan 3 regu Mbak. Jadi sebanyak 39 orang dalam waktu 24 jam mereka harus on call gitu. Kemudian juga peralatan-peralatan yang mumpuni yang di gudang itu sudah kita standby-kan. Kita udah tahu nih pada saat musim kemarau kebutuhannya apa peralatan, pada saat musim penghujan peralatannya yang sudah kita siapkan apa aja gitu loh Mbak. Jadi memang sudah kita standby-kan dan memang peralatannya itu harus ready. Karena bencana itu tidak mengenal waktu Mbak Reza gitu. Berarti dari teknisnya sendiri sudah kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oh ini sudah curah hujan semakin tinggi seperti itu. Kita harus siap-siap nih mulai dari sekarang sampai ke depannya kita harus siap 24 jam dan alat peralatannya juga. Iya, kita juga pantau dari BMKG. Karena kita melihat dari BMKG perkiraan cuaca sehingga kita tahu pada saat sekarang musim apa sehingga kita menyiagakan peralatan dan personil kita Mbak. Oke baik sekali, berarti sudah siap siaga dari BPBD sendiri seperti itu ya Pak ya. Oke baik sekali. Oke Pak Eko dan Pak Darsan, di sini kan kita mau break dulu nih seperti itu. Dan di sini kita sudah bersama Kopi Ananda di depan kita dan perlu kita tahu bahwa Kopi Ananda ini kopi khas Kota Lubuk Linggau seperti itu Pak. Bisa kita lihat di sini Kopi Ananda itu menyajikan berbagai varian rasa, ada kopi rasa kulit manggis seperti itu atau kopi durian. Bisa nanti waktu kita break kita racik kopinya dan kita rasain bagaimana rasa kopi khas Kota Lubuk Linggau. Dan ini boleh untuk menjadi buah tangan kita nanti kalau kita keluar kota dari Kota Lubuk Linggau. Oke, seperti itu. Oke, pemirsa kita mau break dulu dan sambil menikmati kopi Ananda seperti itu Pak ya. Kita akan kembali di segmen ketiga dan masih bersama Raisa di sini. Tetap di Up to Date berikan info terkini. Ya, pemirsa Up to Date masih bersama Raisa di sini dan juga dua narasumber kita yaitu Pak Darsan dan juga Pak Eko. Dan kita masih membahas mengenai banjir di daerah Sukamana di Kabupaten Musirawas. Oke Pak, kita masih berbicara banjir di daerah Sukamana seperti itu ya. Pasca terjadinya banjir di Sukamana seperti itu di desa Sukamana, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana tersebut? Boleh Pak Eko menjawab pertanyaan tersebut. Baik Mbak, pasca bencana banjir di Sukamana, kami sudah banyak melaksanakan monitoring terhadap debitnya air, kemudian juga bersama-sama TNI, Polri, masyarakat setempat dan juga Karang Taruna sama-sama kami mendirikan dapur umum untuk berbagi makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian juga bersama-sama Karang Taruna, TNI, Polri kami sama-sama membersihkan kantor desa yang terdampak masalah banjir. Jadi itu sudah kami sama-sama masyarakat membersihkannya Mbak. Kemudian anggota TRC juga selalu memonitoring debit air sehingga jangan sampai kecolongan kembali
apabila memang sudah ada tanda-tanda naiknya air dan akan meluap ke desa tersebut, bersegeralah kami untuk memberitahu kepada aparat setempat. Demikian, Mbak. Oke, baik Bapak. Kemudian apa yang dilakukan pada tahap pasca bencana dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam tahap kesigapan tersebut, Pak? Boleh Pak Eko atau Pak Darsan? Pak Darsan. Pasca banjir di Desa Sukamana, kita bekerja sama dengan BBWS, yaitu Balai Besar Air Sumatera Selatan, dan kita sudah menyiapkan menyuplai air bersih sebanyak 5 tetmon dan 1 mobil tangki air untuk kebersihan air minum masyarakat setempat. Di samping itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, yaitu mendirikan posko kesehatan di balai desa dan di postu kesehatan Desa Sukamana apabila ada masyarakat yang terjangkit penyakit akibat dari banjir tersebut. Oke, baik sekali. Berarti siap secara finansial, makanan dari warga desa seperti itu, dan juga kesehatannya di. Oke, baik sekali ya Pak ya kesiapannya. Oke, beralih ke Pak Eko seperti itu ya Pak. Bagaimana bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, khususnya untuk masyarakat agar tidak panik saat terjadi bencana banjir? Baik, jadi kepada masyarakat Kabupaten Musirawas, kesiapsiagaan BPBD dalam hal ini peralatan maupun personil itu kita standby-kan 1x24 jam yang memang standby untuk merespon apabila ada pengaduan dari masyarakat, sehingga dapat mententramkan masyarakat dari ancaman bencana itu sendiri. Kemudian kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Musirawas khususnya, apabila terjadi banjir itu jangan panik, segeralah untuk mencari tempat-tempat yang aman. Misalnya kalau banjir ya dataran tinggi, kemudian berkoordinasilah dengan aparat setempat sehingga dapat merespon langsung ke BPBD Kabupaten Musirawas agar kita dapat menurunkan bantuan, baik itu anggota personil yang untuk mengevakuasi, kemudian peralatan-peralatan seperti tenda, perahu akan kita turunkan secepat mungkin ke tempat kejadian bencana. Oke, baik Pak. Kalau kita berbicara mengenai mentalnya masyarakat ketika terkena banjir saat itu seperti itu, bagaimana cara menenangkan yang masyarakat kalau seperti ini? Kayak harta aku tapi bagaimana Pak? Nanti segala macam aku rugi, berkas-berkas segala macam. Kayak gimana kalau untuk menenangkan warga yang seperti itu Pak? Baik, kita kan selalu berkoordinasi dengan aparat-aparat setempat, baik itu Babin maupun Babinsa. Mereka sudah paham Mbak dengan SOP-nya. Jadi baik itu pihak BPBD sendiri dari tim reaksi cepatnya itu selalu memberikan kenyamanan kepada masyarakat setempat untuk tidak takut dengan harta bendanya, karena semua masyarakat itu dijamin oleh tim keamanan baik itu dari TNI maupun Polri, dan BPBD juga selalu monitor ke tempat-tempat yang daerah-daerah yang ditinggalkan untuk masyarakat yang dievakuasi untuk sama-sama menjaga, dan kita juga berkoordinasi dengan aparat desa setempat, kemudian Karang Taruna kita sudah rangkul, kemudian relawan-relawan juga untuk sama-sama membantu untuk membuat nyaman para warga kita gitu. Ya. Baik sekali ya, dari BPBD Kabupaten Musirawas sendiri, dari aparat di Kabupaten Musirawas sendiri sudah bisa dikasih jempol sekali ya Pak ya untuk menghadapi bencana alam yang ada di Kabupaten Musirawas. Oke, baik Pak, kita penutup bahasan penutup ini, harapan kedepannya selaku di tim bencana alam sendiri di Kabupaten Musirawas seperti itu ya, untuk Pak Eko dan Pak Darsan. Boleh Pak Darsan duluan? Boleh. Kami berharap untuk tahun-tahun ke depan tidak ada lagi terjadinya banjir di Desa Sukamana, karena Bupati Musirawas Ibu Ratna Mahmud sudah berjanji akan menormalisasi sungai dulu
yang sering terjadi adanya luapan apabila ada hujan yang curah yang tinggi, terjadi luapan sehingga kedepannya dengan adanya normalisasi tersebut tidak akan terjadi lagi. Ya. Terima kasih Pak Darsan. Harapannya ke depan baik sekali. Semoga harapan itu dapat terjadi seperti itu ya Pak ya. Oke, boleh Pak Eko terakhir harapannya. Saya harapan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Musirawas, ayo kita sama-sama peduli untuk mengatasi bencana-bencana yang ada di Kabupaten Musirawas, ya tentunya dengan salah satunya dari kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu lebih baik sehingga selokan-selokan yang mampet itu kan bisa mengurangi resiko dari bencana banjir itu sendiri. Dan harapan lagi saya ke depan semoga masyarakat Kabupaten Musirawas tidak lagi ketakutan dengan terancamnya bencana karena sudah peduli dari mulai aparatnya, masyarakatnya, pemerintahnya, dan seluruh pentahelik lah. Ayo kita sama-sama menjaga dari ancaman-ancaman bencana. Kalau masyarakatnya sudah pintar kan Mbak, mungkin bencana di Kabupaten Musirawas sudah sedikit, nggak lagi sulit. Iya, sudah berkurang. Itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Eko dan Pak Darsan untuk up to date kali ini, dan kita sudah banyak berbincang-bincang seperti itu ya Pak ya, agak kering tenggorokan. Boleh kita coffee break sebentar, silakan nikmati kopinya Pak, sudah disiapin oleh tim. Dan di sini Raisa mau ambil satu varian kopi Ananda seperti itu. Ini varian kopi Pinang Muda, dan di sini ada khasiatnya Pak. Kopi bukan cuma sekedar minuman, asal minuman seperti itu. Khasiat yang pertama itu meningkatkan nafsu makan, kemudian mengobati gangguan pencernaan. Baik sekali. Terus mengatasi cacingan, menghentikan pendarahan, melindungi gigi, mengatasi bau mulut, pengobatan glaukoma, dan meningkatkan gairah seksual pria, baik untuk kesehatan kulit. Oke, baik sekali. Banyak varian rasa ya Pak ya untuk kopi Ananda. Boleh ini menjadi ide kalau kita keluar kota untuk oleh-oleh atau memberikan buah tangan untuk keluarga juga. Boleh seperti itu. Untuk di kantor Pak Eko sendiri selaku kepala seksi ya Pak ya, di bagian terjun langsung di daerah lapangan seperti itu, butuh banget ini kopi seperti itu. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Darsan dan Pak Eko untuk bisa hadir di up to date kali ini. Dan pemirsa Selampar TV, Raisa dan juga dua narasumber Raisa pamit undur diri, dan tetap terus saksikan up to date hanya di Selampar TV punya kita Gale. Sampai jumpa. Musirawas mantap. Musirawas mantap.